Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Putri Devi Yulanda, yang kedua Ahmad Taufik Hizam, dan yang ketiga Muhammad Al-Kafi akan mempresentasikan materi tentang demokrasi Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan, demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara yang sudah cukup umur turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pembahasan yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini akan terkait dengan undang-undang dasar ataupun semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi ini akan dijadikan landasan dalam berbangsa dan juga bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan juga bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak akan mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak dapat ikut campur tangan dalam peradilan, karena sistem pemerintahan ini menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan, sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat ataupun jernih. Sehingga hakim dapat bekerja dengan baik dalam menemukan suatu keadilan, lalu kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkara yang ditanganinya. Yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk dapat membentuk organisasi maupun berserikat, sekaligus tidak akan membatasi haknya untuk mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat itu tentunya harus disampaikan dengan bijak. Yang selanjutnya, jaminan atas hak asasi manusia. Sistem demokrasi ini dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan perlindungan HAM. Karena hak dasar ini merupakan suatu hak setiap pada manusia, sehingga negara juga harus menghargainya dengan tidak boleh melakukan pelanggaran HAM. Yang terakhir yaitu kebebasan pers. Pers menjadi media penyalur aspirasi warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan juga saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan publik. Fungsi yang lainnya ialah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah, sehingga terjalinnya suatu komunikasi antar rakyat. Selanjutnya adalah indikator demokrasi. Pertama, terdapat sebuah akuntabilitas. Dalam hal ini, pada sebuah kegiatan demokrasi, seorang yang memiliki jabatan yang secara langsung dipilih oleh rakyat haruslah memiliki pertanggungjawaban terhadap berbagai macam bentuk kebijakan yang dilakukannya. Kedua, terdapat sebuah rotasi dan kekuasaan yang berlangsung. Dalam hal ini, terdapat sebuah perputaran untuk orang selanjutnya yang akan memasuki jabatan yang ada. Dalam hal ini, jabatan tersebut akan digantikan dengan sangatlah teratur dan juga normal. Ketiga, terdapat sebuah rekrutmen dari kegiatan politik yang terbuka. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah sistem rekrutmen dari kegiatan politik yang terdapat pada sebuah negara dengan sangat terbuka. Yang keempat, terdapat sebuah pemilihan umum. Seseorang pemimpin negara pada negara demokrasi haruslah diganti dengan kegiatan pemilihan umum dengan tujuan untuk melakukan pergantian kekuasaan di dalamnya. Selanjutnya, perjalanan demokrasi di Indonesia.
Ada beberapa periode perjalanan demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah periode 1945 sampai 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila. Periode ini sistem pemerintahan demokrasi Pancasila dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat mempertahankan kemerdekaan. Periode kedua tahun 1949 sampai 1959 dengan sistem demokrasi parlementer. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan bersama untuk melawan musuh bersama akan menjadi lemah. Periode ketiga 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. Cara sistem politik periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Untuk periode keempat, di tahun 1965 sampai 1998 dengan sistem Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi Orba ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 Maret 1996. Dan untuk periode terakhir 1998 sampai sekarang periode reformasi. Turunnya Presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orba. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Yang terakhir, pendidikan demokrasi di Indonesia. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi pada dasarnya membangun kultur demokrasi, yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi pondasi bagi negara demokrasi. Pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga, di sekolah baik dalam bentuk intra dan ekstrakurikuler, dan juga pada kelompok masyarakat.